Selamat siang, kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan video pertemuan ketujuh yang berjudul Kode Genetika, Gen, Genom, dan Kromosom. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yang saya sendiri bernama Rahel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Karina Sabrianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu membedakan DNA, gen, genom, dan kromosom. Dasar teori. Kode genetik adalah urutan 3 nukleotida pada mRNA yang menentukan asam amino atau informasi lain, juga disebut kodon. Misalnya kode triplet AAA dalam kode DNA untuk asam amino, fenilalanin dalam protein, kode triplet AAA dalam DNA selama transkripsi diubah menjadi kode UUURNA. Dengan demikian, AAA dan UUU adalah kodon DNA dan RNA untuk fenilalanin asam amino. Francis Crick dan rekan-rekan kerjanya pada tahun 1961 meramalkan sifat triplet dari genetika dan menyimpulkan bahwa kode tersebut tidak tumpang tindih dan merosot di alam. Mereka mengatakan bahwa kode triplet mengikuti satu sama lain dalam urutan linier tanpa koma, mengganggu atau daerah non-kode dalam DNA bakteri, yaitu intron. Jadi, kode genetik disebut komaless tanpa intron, tetapi setelah penemuan intron pada tahun 1977 di dalam DNA menunjukkan bahwa semua gen tidak hidup bersama atau berdegenerasi dan tumpang tindih satu sama lain, dan ini sangat umum pada eukariota. Prosedur kerja. 1. Carilah dan pahami mengenai materi kode genetik. 2. Jelaskan bagaimana proses gen, genom, dan kromosom. 3. Amatilah dan videokan semenarik mungkin. Gen adalah segmen DNA yang terdiri dari satu nukleotida. Urutan nukleotida dalam gen mengontrol urutan asam amino dalam protein. 4 jenis nukleotida DNA yang berbeda dalam molekul DNA mengarahkan posisi 20 asam amino yang berbeda dalam rantai protein polipeptida yang sedang tumbuh selama proses translasi. Sebenarnya, nukleotida dalam rantai DNA membuat kode yang mengarahkan posisi asam amino lebih spesifik dalam rantai protein. Kode inilah yang disebut dengan kode genetik. Gen juga merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. Terdapat berbagai jenis DNA yang bergabung untuk membantu. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Oleh sebab itu, terdapat fungsi gen, yakni ada 2. Yang pertama adalah pembawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya, dan yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidupnya. Gen tersebut juga merupakan unit terkecil materi genetik yang terdapat dalam siklus lokus yang khas pada kromosom. Gen juga terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Titik gen ini berukuran antara 4-8 mikron. Genom. Genom adalah satu set DNA komplit dari suatu organisme dan termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung dalam satu salinan lengkap genom. Genom manusia disebut genom Homo sapiens yang terdiri dari 23 kromosom yang berpasangan dengan lebih dari 3 miliar base pair DNA atau pasangan basa. Pada tubuh manusia setidaknya ada 3 juta pasangan DNA, dan semuanya ini terdapat di dalam inti sel. Hampir setiap sel dalam tubuh berisi salinan lengkap dari sekitar 3 miliar pasangan basa DNA ataupun huruf yang membentuk genom manusia.
Kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Bagian-bagian kromosom. Kromosom itu memiliki beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom yang tepat melekatnya benang spindle. Bagian yang terakhir ini namanya kinetokor. Kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Benang spindle ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Pembahasan kode genetik. Kode genetik terdiri dari urutan basa, yakni sebuah nitrogen C, G, U dalam rantai mRNA. 4 basa membentuk huruf dari kode genetik. Huruf-huruf digabungkan dalam 3 kelompok untuk membentuk kode kata-kata yang disebut kodon. Setiap kodon adalah singkatan atau mengkodekan satu asam amino, kecuali kode untuk sinyal memulai ataupun berhenti. Sifat-sifat kodon. Kode genetika bersifat degeneratif dikarenakan 18 dari 20 macam asam amino ditentukan oleh lebih dari satu kodon yang disebut dengan kodon sinonimus. Hanya metionin dan tritofan mempunyai kodon tunggal. Kodon sinonimus tidak ditempatkan secara acak. Kodon sinonimus memiliki perbedaan pada urutan basa ketiga. Pada kasus apapun, bila posisi basa ketiga adalah suatu pirimisin, maka kodon-kodon akan mengarah atau menunjukkan asam amino yang sama. Adapun karakteristik dari kode genetik. Kode genetik memiliki sejumlah ciri-ciri penting. Yang pertama, kode genetik bersifat universal. Semua organisme hidup dikenal menggunakan kode genetik yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semua organisme berbagi sejarah evolusi yang sama. Yang kedua, kode genetik adalah ambigu. Setiap kode kodon untuk satu asam amino, yakni baik memulai maupun menghentikan. Berikutnya membahas tentang kodon awal dan kodon akhir. Kodon awal merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada saat translasi atau disebut juga kodon inisiasi atau AUG yang menyandingkan metionin. Selain kodon inisiasi, untuk memulai translasi diperlukan juga sekuen atau situs yang disebut Sign-Dalgano untuk pengenalan oleh ribosom yang juga dibantu oleh faktor inisiasi, yakni berupa 3 jenis protein. Yang kedua adalah kodon akhir. Kodon akhir ini merupakan salah satu dari 3 kodon, yaitu UAG, UAA, dan UGA. Kodon akhir disebut juga kodon terminal yang tidak menyandingkan asam amino. Kodon akhir menyebabkan proses translasi berakhir dengan bantuan faktor pelepasan untuk melepas ribosom. Proses sintesis protein baru akan diawali apabila ada kodon AUG yang mengkode asam amino metionin. Karenanya kodon AUG disebut kodon pengulangan atau kode stop. Kesimpulan. 1. Kode genetik adalah instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat titik instruksi kode genetik tersebut yang akan diperintahkan oleh DNA dalam sintesis protein. 2. Gen merupakan urutan nukleotida yang mengekspresikan informasi genetik. Titik ukuran gen bisa kita perkirakan dari jumlah asam amino pada protein ataupun polipeptida. 3. Genom merupakan kumpulan dari beberapa gen. Genom terdiri dari semua pasangan basa dalam sel. Gen terdiri dari hanya beberapa pasangan basa karena hanya mewakili segmen DNA. 4. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom juga merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Sekian dan terima kasih.